Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita menjelang bergulirnya atau datangnya menyambut bulan Ramadan, tentu banyak peristiwa yang luar biasa yang terjadi di negara kita. Kemarin ada peluncuran Danantara, kemarin juga ada bagaimana pengkondisian untuk pemberesan dari regulasi banyak hal yang kaitan aturan dengan jamaah haji, di mana jamaah haji biayanya menurun dari 92 juta menjadi 89 juta. Setidaknya itu yang dibayarkan oleh jamaah, dan ada pula subsidi dari pemerintah. Tetapi tentu yang mencengangkan adalah adanya berita yang menurut saya sesuatu yang luar biasa, yang tidak kalah pentingnya, karena tidak juga mengalahkan berita-berita atau merugikan negara secara masif, tetapi juga merugikan rakyat, di mana ditemukan ada dugaan korupsi pengelolaan tata minyak yang terjadi di Pertamina, setidaknya dari anak Pertamina, yang angkanya mencengangkan mencapai 193,7 triliun. Yang ini indikasinya sudah berlangsung dari 2018 sampai dengan 2023. Ini menunjukkan bahwa pejabat-pejabat itu memang harus berakhlak baik. Pejabat itu tidak hanya sekedar pintar dalam mengkondisikan sesuatu, dalam memikirkan sesuatu, tetapi harus mempunyai nurani yang baik. Harus mempunyai kredibilitas untuk mementingkan kepentingan umum, bukan hanya kepentingan dirinya, atau kepentingan keluarganya, atau kepentingan golongannya. Kalau kita pahami ada 7 orang yang tersangka dalam proses ini, atau terdakwa dalam proses ini, dan 4 adalah dari direktur atau dirutnya, dan ini juga menunjukkan bahwa betapa bobroknya perusahaan-perusahaan itu, dipimpin oleh orang-orang yang tidak amanah, dipimpin oleh orang-orang yang mengedepankan kepentingannya. Dan perlu kita ketahui bahwa ketika dalam kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Prabowo mempunyai penghematan, pemangkasan anggaran sekitar kurang lebih 300 triliun, tetapi justru korupsi ini, impor minyak ini, merugikan negara dalam angka yang hampir 200 triliun. Berarti hampir mendekati efisiensi yang dilakukan oleh Presiden pada saat ini. Ketika kita singgung dengan Danantara yang kemarin, ketika ada investasi jangka panjang, tetapi tentu saja di faktor BUMN ini belum memberikan kontribusi secara baik. Kita ketahui bahwa Pertamina mempunyai andil dividen yang luar biasa, memberikan kontribusi kekayaan negara atau aset negara yang luar biasa. Tetapi apakah dari pemilihan-pemilihan dirut itu tidak ada seleksi secara matang, atau tidak ada fit and proper test atau seperti apa? Dan tentu saja rakyat biasa juga, andai kata benar praduga itu disampaikan, bahwa ada oplosan dari tahun 90 ke tahun 92, ada upgrade dari Pertalite ke Pertamax, yang tentu ketika dilakukan secara sembrono, yang tentu saja dulu ada kerusakan-kerusakan mesin. Ketika menggunakan Pertamax yang oplosan, ternyata kok mesin kendaraannya bisa menjadi rusak. Ini tentu saja tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat. Bagaimana pentingnya pejabat-pejabat yang amanah, pentingnya pejabat-pejabat yang berilmu, tidak hanya sekedar memberikan sesuatu kepada masyarakat, tetapi juga mengedukasi masyarakat. Mengapa baru ketemu pada tahun ini?
Tentu ini juga menjadi pertimbangan, pernyataan, dan menjadi pertanyaan besar. Apakah selama tahun itu tidak ada pergerakan? Tetapi ketika angkanya rigid, jelas terhitung 193,7 T, berarti menunjukkan bahwa memang Kejaksaan Agung tidak sembarangan untuk menentukan sesuatunya. Dalam hal ini, kita sebagai masyarakat yang beragama, khususnya Muslim, harus juga memahami bahwa kita harus belajar tentang sesuatunya secara detail, seperti ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Tidak hanya belajar ilmu agama saja, tetapi juga ilmu yang lain yang juga mendukung dalam tata kelola kehidupan kita. Mungkin ada yang belajar tentang fisioterapi, ada belajar tentang psikologi, ekonomi teknik, tata negara, tata kota, tata ruang, dan yang lainnya. Karena ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti ini, bisa difahami bahwa kita masyarakatlah yang akan menjadi korban. Mungkin saat ini kita tidak merasa, belum merasakan efeknya. Tetapi andai kata pencurian-pencurian yang dalam skala besar, yang ini dilakukan oleh orang-orang yang pinter. Kalau dulu pernah ada kami membuat sebuah konten barokahnya orang yang tidak pinter. Tetapi tentu orang yang pinter ini ketika keblinger, tentu saja mereka akan mendapatkan selain dosa yang berkepanjangan. Karena mungkin ini rantainya akan sangat panjang, tetapi setidaknya memberikan contoh yang kurang baik bagi anak cucu kita, bahwa pejabat itu bisa menjadi penjahat. Tentu proses-proses ini harus kita pahami sama-sama sebagai sebuah pembelajaran dan penelaahan serta penanggulangan, dan memberikan pengertian kepada kita bahwa kita harus belajar terus memahami ilmu itu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang mudah, tanpa mempersulit orang lain. Berikanlah kebaikan-kebaikan pada orang lain tanpa harus menyulitkan diri kita sendiri. Pola-pola yang ada adalah, apakah perlu nantinya ketika pemimpin-pemimpin ini juga dihadapkan, dihadirkan, dan disaksikan, serta pengangkatannya disaksikan oleh ulama. Apakah benar mestinya ulama ini bisa menilai apakah pemimpin ini amanah atau tidak? Apakah pemimpin ini mempunyai loyalitas terhadap negara atau tidak? Mempunyai dedikasi terhadap negara atau tidak? Bagaimana kesetiaan mereka terhadap negara kesatuan Republik Indonesia? Apakah mereka hanya memperkaya diri sendiri atau berupaya untuk betul-betul membangun negara kesatuan Republik Indonesia? Inilah yang perlu dipikirkan sama-sama. Dan tentu saja menjadi masyarakat kita tidak boleh memperlihatkan sebuah korupsi yang berkesinambungan. Istilah bahasa dulu adalah korupsi berjamaah. Tetapi pada prinsipnya kejujuran dan kebijaksanaan perlu juga diberikan kepada masyarakat di lingkungan yang paling bawah sampai di lingkungan yang paling atas. Kita tidak usah mencoba untuk menyalahkan pada kepemimpinan siapa, bagaimana cara memimpinnya atau bagaimana. Tetapi temuan-temuan ini membuktikan bahwa sesungguhnya pemahaman terhadap ilmu itu sangat penting. Dan dunia ini yang serba sementara ini sifatnya tentu sesuai dengan apa yang menjadi tugas kita. Yang tentu tugas kita adalah memakmurkan dunia. Apabila kita dalam kehidupan ini sudah diajari bagaimana merugikan orang lain, bagaimana merugikan kelompok lain, bagaimana merugikan negara dengan skala yang besar, tentu saja berarti kehidupan mereka atau kehidupan kita berarti tidak bermanfaat. Tetapi ketika dalam kehidupan kita diajari bagaimana cara memberikan kebaikan-kebaikan, memberikan sesuatu yang terbaik pada orang lain. Jabatan adalah amanah dan ini perlu dilakukan dengan baik, perlu dikerjakan dengan bijak, dan tentu ada hal-hal yang penting untuk dilakukan, yakni bahwa ketika mereka selesai menduduki jabatannya tentu dikenang sebagai orang-orang yang baik,
yang mampu memberikan kebaikan. Semoga adanya berita ini menjadikan kita lebih paham bahwa orang pintar itu juga harus berakhlak. Orang pintar itu juga harus memberikan hatinya untuk kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Kalau diserai tanggung jawab, mestinya tidak hanya sekedar mementingkan untuk dirinya sendiri, tetapi jadikanlah jabatan itu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saatnya ketika mereka lengser atau selesai mendudukan jabatannya, maka itu bisa menjadi peluang untuk mendapatkan ridho Allah baik di dunia maupun di akhirat. Semoga informasi sedikit ini memberikan pencerahan pada kita semua, dan kita akan mampu untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, serta Allah memberikan rezeki kepada kita untuk menghilangkan yang tidak benar dan melaksanakan yang benar sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahul wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.